Halo sahabat Java Quantum semuanya. Semoga sedulur semua dari Sabang sampai Merauke beroleh kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian seluruh keluarga. Salam Rahayu, salam Rahayu. Nah, pada kesempatan yang istimewa ini kami akan mengulas khusus sajian konten istimewa sekali, super istimewa, yaitu tentang kemunculan sebuah pusaka yang luar biasa sekali, karena pusaka ini bukan sembarang pusaka. Pusaka ini sahabat Java Quantum semuanya sudah berada di dalam air sekira 900-an tahun yang lalu. Beratus-ratus tahun yang lalu ada di dalam air, dan berkat doa yang tak henti-hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berkat bimbingan para leluhur, daripada itu sahabat saya menemukan pusaka ini mentas, istilahnya, dari Sungai Brantas. Nah, pusaka yang gampangnya untuk mengestimasikan tangguh atau tahun waktu pembuatan pusaka ini kami sebut pusaka Kabudan. Pusaka keris ini ditemukan pada Kamis Legi 16 November 2023 sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini sahabat Java Quantum, ketika kami sudah dari hati yang paling dalam menerima keris ini untuk disimpan di Museum Wayang Beber Sekartaji, ternyata detik-detik setelah kami bilang iya kami akan menjaganya, ada terjadi sebuah fenomena, yaitu kebakaran di area kampung kami. Ya, walaupun sudah bisa dikendalikan beberapa jam kemudian, namun itu sebuah fenomena yang luar biasa sekali, karena timingnya hanya beberapa detik saat kami bilang iya. Nah, sahabat Java Quantum semuanya, yang membuat kita semua penasaran, yaitu keris ini memang benar-benar dari masa Kabudan. Nah, menurut terawangan secara ilmu perkerisannya, sahabat semua, keris ini memang mencirikan era-era lama, dan bahkan beberapa hal yang bisa kita lihat, yaitu ada batu yang menempel dan ada patina-patina kunonya, menunjukkan bahwa keris ini dahsyat sekali. Karena apa? Materialnya pasti kuat, sudah terendam ratusan tahun masih kondisi seperti ini. Untuk itu kami juga menduga-duga, karena memang sampai sekarang tidak ada yang pasti tentang keberadaan sebuah pusaka yang melegenda sampai sekarang ini menjadi legenda terbesar di Nusantara. Maka berhak pula kami menduga, bahkan berhak pula kami menamai keris ini, pusaka ini adalah keris pusaka Empu Gandring. Nah, demikian sahabat Java Quantum, kami menamai pusaka ini juga tidak asal memberi nama sahabat Java Quantum, karena dari tempat, estimasi keris, bentuknya yang memang belum sempurna,
karena dulu memang belum jadi, dan anatominya, isoterinya, eksoterinya, maka berhak pula kami mengklaim, tapi tidak klaim sepihak dari sudut pandang kami, bahwa keris ini merupakan pusaka yang luar biasa sekali. Makanya oleh sebab itu kami namai keris Empu Gandring. Nah, perihal kebenaran dan kepastian hanya Tuhan Yang Maha Esa yang tahu. Yang pasti keris Empu Gandring adalah satu pusaka sampai batuk sahabat-sahabat kuantum. Keris Empu Gandring merupakan pusaka yang super sekali, bahkan ceritanya merubah jalan peradaban beberapa kerajaan setelahnya, karena dengan peristiwa yang bisa dikatakan peristiwa besar, maka kewingitan keris Empu Gandring sampai kini masih menjadi misteri. Ada yang bilang disimpan seseorang tokoh, ada yang bilang dilebur di kawah gunung, dan saya pun mempunyai versi untuk menamai keris tersebut adalah keris Empu Gandring. Apapun yang terjadi, semoga para luhur, bagaimanapun ceritanya, Ken Arok, Ken Dedes, Tunggul Ametung, dan raja-raja dahulu kala, semoga damai dan bahagia di alam keabadian bersama Gusti. Seperti itu sahabat-sahabat kuantum. Ini kita ada satu sahabat yang memang mengerti keris, maka oleh sebab itu kami persilahkan Mas Rafa untuk menjelaskan tentang keris tersebut. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini Mas Rafa, ya ahli keris. Silakan Mas, jelaskan sejak awal dari pertama tadi, dari sini tadi Mas. Gimana? Dari yang pesinya ini tadi. Ya, ini pesinya kotak. Soalnya kelihatan dari sini ini bentuknya agak gini, bukan kayak keris zaman sekarang kan. Kalau zaman sekarang kan bunder, memanjang. Dari awal sudah kelihatan dari wangkalnya itu Mas. Iya. Kalau ini kan kayak bentuknya kotak. Terus dipanjangkan, tapi bukan bulat, tetap kotak. Kalau mutu nek keris sekarang langsung dibulet. Bulat. Dan ini kalau bulat itu kebesaran. Jadi ini positif kotak. Positif kotak ini. Ya. Terus ada lagi Mas ciri-cirinya kalau ini keris lama Mas? Dari besinya beda sama kayak keris zaman sekarang. Kalau ini kan lebih padat, lebih pulen. Nah itu ding pulen. Ya, soalnya tempaan era lama itu emang ditempa ribuan kali. Jadi kuat sampai beberapa ribu tahun, beberapa ratus tahun. Mau kerendam, mau kependem, tapi kalau dipendam itu malah justru. Oke Rafa, ada yang mau dijelaskan lagi? Ini besinya juga tebal, nggak kayak keris kebanyakan keris era Mataram ke depan ya. Ini dari ujung sini tebal. Juga kalau dihitung dari eranya mungkin Majapahit ke belakang. Estimasi kabutan. Dari ciri besinya besi kotak, terus tempakannya juga pulen. Dan hebatnya udah terendam di sungai beberapa tahun, masih hitungannya utuh ini Mas. Ratus tahun ya berarti ya? Iya. Loh. Masih tebal juga, enggak kropos tipis itu enggak. Tetap tebal. Oh iya. Ciri besinya juga kelihatan kalau. Berarti kemungkinan ini yang seperti dibilang para empu ada bahan logam meteoritnya di sini. Kalau era Majapahit ke belakang masih pakai meteorit, tapi tetap ada campuran besi, logam dari bumi ya. Iya. Terus ini Mas, ini apa? Nah, ini mendaknya pakai emas. Yang saya kagum itu
ada mendaknya. Biasanya kan jarang toh. Jarang. Terus selain Mas ini mungkin ada apa ini? Batu ya. Batu alam lah. Ini termasuk langka dan wingitnya kerasa. Nah ini balik lagi setelah ngobrol sama Mpu Rafa. Waduh, Mas Rafa ini kita lanjutkan lagi. Jadi perlu diketahui kita berkah Gusti menemukan sebuah pusaka Kabudan itu pada Kamis Mas Rafa, Kamis tanggal 16 November dari sungai. Nah ini mau dijelaskan Mas Rafa kembali secara detail, monggo Mas, yang bagian keris tadi gimana? Ini termasuk tergolong utuh dari temuan sungai yang udah ratusan tahun ya. Iya. Dari ricikan kerisnya yang Ricik. Iya, ricikan itu apa ya? Apa Mas? Kayak bentukan. Oh. Ya, bentukan kerisnya masih utuh. Oh, bentukan kerisnya Kayak masih utuh. awal dibuat walaupun nggak seutuh yang awal-awal dibuat ya. Nggih. Tapi masih ada dari ini yang tegak. Saya lupa namanya soalnya. Terus ini yang melengkung. Kalau nggak salah sogokan ya. Sini. Dan ini bagian depannya juga masih ada lengkungan-lengkungannya. Masih utuh, gonjonya juga masih utuh. Masih nempel. Soalnya mendaknya juga nempel ya Mas ya. nggak mungkin gonjonya lepas ya kan. Iya bener, ngunci berarti ya. Iya. Dan bentuknya pulen sekali ya Mas ya. Pulen. Tanpa proses kimia ini Mas. Betul. Tanpa proses kimia. Nah tetap ya Mas ya, walaupun ada banyak maaf yang bohong-bohongan ngakunya temuan tapi ternyata baru diproses itu, ada ciri bedanya Mas, mantepnya atau bagaimana Mas? Ada. Dari karat yang pada besinya itu beda. Kalau ini kan temuan asli, pasti banyak tanah atau batu-batu yang nempel gini. Iya, benar. Terus karatnya juga hitam, ada patinanya juga. Patina, benar. Ini yang jadi ciri-ciri ori temuan sungai ya kayak gini. Tapi nggak bisa Mas, nek baru terus ditemplek-templeki watu gitu ketahuan ya Mas ya? Ketahuan, karatnya nggak gini, karatnya merah biasanya. Kayak karat besi seng itu. Oh, beda ya? Iya. Iya. Ya dari apa proses karat pada ratusan tahun sama beberapa tahun kan beda. Beda, iya. Dan ini Mas, sekarang penjelasan ke kerisnya Mas, ini lo pinten Mas? Ini lo kayak lo 11 sabu inten kalau dari ciri-cirinya. Ini kalau mungkin kalau ini dibersihkan depannya ada kembang kacangnya. Oh, kembang kacang itu apa? Yang kayak melungker itu Mas. Ya. Terus sebelah sini? Sebelah mana? Biasanya ono sing kaya telale gajah itu ya? Iya, itu kembang kacang. Oh, itu kembang kacang. Iya. Benar. Tapi ya biarlah begini ya Mas ya, untuk bukti sejarah. Sejarahnya. Soalnya kalau mau cari pamor atau estetika, mending ke keris yang sesudah era Kabudan ya. Istilahnya era-era Mataram gitu ya Mas ya. Mataram nom-noman. Terus perawatannya sendiri Mas? Ya. Cukup dikasih minyak aja sih. Minyak aja ya. Kira-kira berapa hari sekali? Sebulan sekali cukup. Sebulan sekali cukup. Ya, yang penting tempat taruh pusakanya jangan di tempat yang lembab. Di tempat yang kering. Jadi di tempat yang kering terus dikasih alas seperti ini gimana? Iya, betul, enggak apa-apa. Biar kalau ada air embun dia masuk ke sininya ya. Iya. Oke. Cuman lapnya kalau udah benar-benar kotor itu diganti. Diganti ya Mas ya. Terus ada lagi Mas yang ingin disampaikan ke teman-teman semua terkait keris ini ataupun keris-keris temuan Kabudan? Cukup sih Mas. Cukup ya. Iya. Jadi intinya keris ini otentik ya Mas ya. Kalau yang ini jangan ditanya. ini lebih kuno lagi. Iya. Tapi jenis kualitas ini jelas. Meteornya terlihat pulennya ya. Era-era Mataram Islam lah. Dari besi tempatnya aja beda. Beda ya.
kalau Mataram Islam itu walaupun belum lama, walaupun putuh, nggak setebel ini. Oh. Ini walaupun terlihat tipis, ini tebel ini. Lemu. Nggak bisa dicorot ini dibengkoknya ngono, nggak bisa. Saking pulen, saking kokoh materialnya. Oh, gitu. Soalnya ya kembali lagi, materialnya itu lebih banyak pakai kandungan meteoritnya daripada biji besi. Oh, luar biasa. Oke, Mas Rafa, matur sembah nuwun Mas Rafa atas penjelasannya. Semoga membawa berkah di Museum Wayang Beber Sekartaji nggih Mas. Matur nuwun, rahayu. Ya, gimana tadi? Jadi keris tadi itu gimana menurut Mas? Kemungkinan tetap estimasi era Kabudan tapi bukan era Singosarian. Soalnya dari tempat bila keris tadi itu pulen dan lembut tempaannya. Oh. Kalau Singosarian rata-rata itu besinya gigit. Jadi kalau Gigit itu gimana Mas? kasar. Kayak koyo graji loh Mas. Jadi Permukaan. Permukaannya kasar banget. Jadi ini umpama strike ngene yo metu getih. Oh, bisa seperti itu. Nyekel biasanya rasanya kayak ketusuk, kayak kegores. Oh, jadi lincip-lincip gitu ya. Nek Singosarian. Luwih kasar. Tapi nek umpamane utuh yo. Iya. Secara estetika. Ya, terus Mas, tadi itu pulen lebih halus tidak? Itu artinya Kabudan tadi bukan sama Singosarian berarti sik endi? Kemungkinan lebih lama itu tadi. Oh, gitu. Berarti sebelumnya lagi itu tadi. Mudah mudah. Lebih tua dikit. Berarti periodisasi ini Kabudan itu dibagi menjadi beberapa ya? Iya. Oh, yang terakhir Singosaren kuwi. Terus peralihan ke Majapahit. Awal itu biasanya besinya juga masih kotak. Ya. Tapi kalau peralihan ke Islam, mulai ke periode Demak itu udah berubah lagi. Besi bulat. Iya. Besinya. Pericikan kayak kerisnya udah tercampur dengan budaya Islam. Ya toh. Benar. Sengkelat. Jadi intinya keris itu terbagi berapa zaman Mas? Tadi itu Kabudan. Nah, dari sederhananya Kabudan era Islam secara rata diambil dari Mataram Islam aja lah. Terus nom-noman, terus baru kemerdekaan. Yang saya tahu, mungkin ada yang bisa menambahkan. Berarti Kabudan itu saja terdiri dari berbagai macam kerajaan ya. Cuman kalau bisa lebih luas lagi ada Pajajaran, ciri-ciri penempaannya, khususnya kan tiap wilayah beda-beda. Jawa Barat ada Cirebonan, Pajajaran. Ya toh. Terus di Madura juga ada Madura Sepuh. Madura Sepuh juga ada. Madura biasanya Empu Koso. Jadi empu-empu yang sekarang tadi itu empu siapa aja Mas? Yang masih di Jogja. Kalau di daerah Jalan Kaliurang atau Sleman itu empu Sungkowaru Brojo. Itu yang Magelang bukan? Terus yang di kota yang Jogja. Oh, Empu Sungkowo tadi itu yang di situ itu. Yang wilayah Gunung Kidul itu baru. Nek wilayah Gunung Kidul siapa? Empu Ngadeni itu lebih sepuh dari Empu Sungkowo tadi. Tingrogol, Gunung Kidul. Terus ada lagi? Sudah, saya tanya cuma itu. Yang Magelang tadi? Baru diceritain itu padepokannya katanya masih cara buatnya masih kayak pakem lama. Nama empunya? Saya baru dikasih tahu wilayahnya sama proses. Namanya nggak berani ekspos. Jadi itu tadi kesimpulannya walaupun keris Kabudan tapi bukan Singosaren, bukan jenis Singosaren tapi lebih tua lagi. Iya, estimasi. Oke. Masih perkiraan. Perkiraan ya nggak apa-apa. Nebak pasti. Iya, karena memang harus diteliti secara. Kalau dari awangan kan. Oke, terima kasih Mas Rafa.